Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penerapan integral. Jadi dari integral tak tentu yang sudah dijelaskan, kita ke penerapan langsung ya. Nah, di sini diketahui turunan pertama fungsi f(x) yaitu f aksen x. Jadi ini f aksen x ya. Nah, terus jika nilai f1 sama dengan 6, maka rumus fx. Jadi kita nyari fx. Nah, dari rumus sebelumnya kita dapat fx itu caranya dinaikkan dari turunannya yaitu f aksen x. Jadi kita pakai integral turunannya. Nah, itu adalah fx. Nah, kita integral 3x kuadrat plus 2x min 1 dx ya, karena variabelnya adalah x. Caranya sama, pangkat tambah 1 jadi penyebut, pangkat tambah 1 jadi penyebut, nggak punya x jadi punya plus c, jangan lupa. Ini coret x pangkat 3, coret lagi x kuadrat min x plus c. Ini fx. Tuh, berarti sudah menjawab pertanyaan fx. Sebenarnya hampir sudah, belumnya karena kita nggak tahu ini c-nya itu berapa. Kita nggak tahu. Nah, terus nyarinya dari mana ini? Dari fx, f1 ya, berarti ini x-nya harus diganti 1, nanti ketemu 6. Nah, x-nya ganti 1 ya. 1 pangkat 3, 1, 1, c nggak tahu. Nah, harus ketemu 6. Jadi dari sini. Oke. 1 tambah 1 min 1 plus c sama dengan 6. Habis ya, 1 min 1, c sama dengan 5. 6 kurangi 1. Lo ketemu c, berarti kembali ke jawaban awal. fx. Nah, tanda pertanyaannya fx ya. X pangkat 3, x kuadrat min x plus c. Oh, plus 5. Gitu. Jadi mencari turunan fungsi awal. Ini ada soal. Diketahui gradien garis singgung suatu kurva. Jadi kalau kita ngomong gradien itu sebenarnya m ya. Suatu kurvanya fx atau y. Dinyatakan dengan dy per dx. Jadi dy per dx itu nama lainnya apa kemarin? Turunan. Nah, sama ya, sama soal sebelumnya. Dia melalui titik x, y atau x, fx. Nah, titik itu kan xy. Nah, maka karena mencari persamaan kurva. Nah, kurva itu bisa y, bisa fx, sama saja ya. Itu integral dari f aksen x dx dari rumus sebelumnya. Dipakai integral lagi karena materinya integral tuh bakso. Ini ya, fx sama dengan integral 3x kuadrat plus 4x min 2 dx. Dimasukkan fungsinya. Ini pangkat 2 naik 1 jadi penyebut, naik 1 jadi penyebut 2x, kemudian plus c, jangan lupa. Terus dicoret x pangkat 3, 2x kuadrat min 2x plus c, itu fx ya. Fx itu sama dengan y, sama saja. Nah, karena ada kata melalui, nah itu ya. Jadi dari dasar melalui inilah kita bisa mendapatkan c. Jadi ini x-nya atau y-nya diganti semua. Ini y-nya diganti 5 ya. X-nya diganti min 1. X lagi min 1. Ini tadi 2 kali min 1 plus c. 5 min 1 plus 2 plus 2 plus c. Nanti kalau saya hitung mohon maaf ya. 5 sama dengan 3 plus c. Oh, c-nya berarti 2. Nah, kembali ke jawaban semula. Y atau fx sama dengan x pangkat 3, 2x kuadrat, 2x plus c. Oh ya, lupa. C-nya tadi apa? C-nya adalah ini. Berapa? 2. Tuh, selesai. Ya, ini bentuk lain mungkin ya, tapi ada hubungannya sama ekonomi. Ada diketahui biaya marginal cost ya, MC. Jadi biaya marginal itu MC, marginal cost, dinyatakan dengan fungsi MC sama dengan 6x kuadrat dan 8x plus 1000 rupiah dengan x unit barang yang diproduksi jika biaya tetap atau total cost ya. Total cost diproduksi sebesar ini ya, biaya tetap. Bukan total ya, berarti biaya tetap itu C nya ya.
C-nya itu adalah 40.000, maka ini biaya total cost-nya berapa. Nah, kita pakai dasar total cost itu dicari dari integral marginal cost. Gitu ya. Ini kalau variabelnya X ya pakai dx, kalau pakai C ya dc gitu, menyesuaikan pokoknya. Nah, ini kita mencari total cost, berarti integral dari marginal cost-nya 6x kuadrat min 8x plus 1000 dx gitu ya. Udah, pangkatnya naik 1 jadi penyebut, naik 1 jadi penyebut, 1000 jangan lupa tambah x ya. Kemudian plus c. Ini 2x pangkat 3, 4x kuadrat plus 1000 x plus c. Itu total cost-nya. Loh, kita tadi sudah punya biaya tetap atau cost C ya. C-nya adalah 40.000, maka kita tidak perlu mencari C lagi. Tinggal masukkan saja. Berapa? 40.000. Selesai. Jadi bisa digunakan untuk mencari total cost dari marginal cost. Ini hubungannya sama kecepatan ya, sama percepatan kayak turunan. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam. Diam. Kalau kita ngomong keadaan diam, maka bisa langsung ditulis C-nya nanti 0. Jadi awalnya 0. Dengan percepatan pada setiap saat yaitu T dinyatakan dengan AT. Nah, kita punya AT 5 men T meter per sekon. Maka pada gerakan tersebut benda akan berhenti. Nah, berhenti itu artinya dia tidak punya kecepatan. Nah, kalau kita ngomong dia tidak punya kecepatan, otomatis lah kecepatannya berapa? Bagaimana fungsi kecepatannya? Itu masalahnya ya. Nah, kalau kamu masih ingat dulu, ST itu bisa jadi VT, bisa jadi AT. Dengan diturunkan. Betul. Diturunkan. Nah, artinya kalau kita punya AT mau jadi VT atau sebaliknya VT mau jadi ST itu diintegral. Gitu ya. Ini diintegral. Sudah, berarti untuk mendapatkan VT itu tinggal integral AT dt ya. Ini di sini kita pakai variabelnya adalah T. Berarti VT sama dengan integral AT 5 men T dt. Nah, ini nggak punya T jadinya T. Ini pangkat 2 per 2 plus C. Nah, karena tadi bergerak dari keadaan diam, maka C-nya 0. T kuadrat plus 0. Oke, VT-nya adalah 5T men T kuadrat per 2. Terus, tadi tidak punya kecepatan. Tidak punya kecepatan itu artinya V-nya 0. VT-nya 0. Nah, berarti ini 0 sama dengan 5T men T kuadrat per 2. Biar bagus bentuknya kali 2 ya. Tetap 0, ini 10T men T kuadrat. Kita faktorkan T 10 men T. Berarti T-nya 0 dan 10 men T 0. Berarti ini. Jadi kapan dia akan berhenti? Itu ya saat 0 detik awal ya berhenti, sama saat T 10 detik. Nah, ini 10 detik ya karena satuannya di sini detik. Selesai. Rumus soalnya hampir sama dengan soal yang pertama, tapi mungkin simbolnya dibuat berbeda ya. Diketahui turunan fx adalah f aksen x sama f aksennya ini jika grafik fungsi melalui. Oke. Jadi di sini melalui berarti ini fx ya. Sama mencari fx. Nah, kita sudah punya tadi integral dari turunan pertama. Nah, berarti kita integralkan 6x kuadrat 2x min 3 ya. Dx, oke. Miring. 6x pangkat 3 per 3. 2x kuadrat per 2, 3x. Jangan lupa plus c, oke. Fx-nya. Sederhanakan. Coret, habis ya. Jangan lupa plus c, sudah. Melalui itu dipakai di sini. Fx-nya 4. X-nya diganti 1.
1 plus C. 2 tambah 1 kurangi 3 plus C. Habis ya, 2 tambah 1, 3, min 3, 0. Oh, C-nya 4. Maka fungsinya kembali ke awal lagi. Ini tulis lagi ya, 2x pangkat 3, x kuadrat 3x plus C. Sebentar, C-nya tulis dulu. 2x pangkat 3, 3x plus C. 4. Selesai. Itu fungsi f(x). Gitu ya. Jadi intinya untuk mencari atau penerapan dari integral itu biasanya mencari kurva dengan cara ya diintegral, karena memang materinya adalah integral.